Waktu mereka lagi di jalan, Zola Tonggo tiba-tiba memberhentikan mobil mereka di perempatan karena ada dua orang yang menghadang dan menggedor-gedor kaca mobil mereka sambil menodongkan pistol ke arah penumpang. Hai semuanya, aku Nadia Ayu. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita tentang kasus kriminal yang menimpa seorang wanita. Dia ini baru saja melangsungkan pernikahan dan sedang berbulan madu dengan suaminya ketika sesuatu hal yang buruk terjadi padanya. Seperti apa kronologi lengkapnya? Mari langsung kita simak. Annie Nina Hindocha, seorang keturunan India yang tinggal di Swedia dari orang tua Vinod dan Nilam Hindocha. Dia ini mempunyai dua saudara, yaitu kakak perempuannya bernama Ami Denborg dan saudara laki-lakinya Anish Hindocha. Meskipun keluarga Ani ini adalah pengungsi dari Uganda, namun bisa dibilang ayahnya ini mempunyai bisnis yang sukses ketika tinggal di Swedia dan mempunyai kehidupan rumah tangga yang sangat mapan. Ani sendiri merupakan anak yang pintar, ambisius, dan percaya diri. Sepupu Ani juga mengatakan kalau Ani itu bisa dibilang adalah putri kesayangan dari keluarga besarnya. Setelah lulus kuliah, Ani pindah ke Stockholm, ibu kota Swedia, untuk bekerja di bagian marketing sebuah perusahaan telepon genggam Ericsson. Ani juga sering diketahui pergi ke London buat pergi jalan-jalan, belanja, atau sekedar ngobrol dengan teman-temannya di sana. Saat dia menginjak usia pertengahan 20 tahun, dia ini mulai mencari pasangan buat serius. Karena dia melihat kakak ceweknya yang posisinya sudah menikah dan mempunyai anak, dan jadi kepengen gitu seperti kakaknya. Gak lama, dia bertemu dengan pria berusia 30 tahun bernama Srian Dewani dari Bristol, Inggris, seorang pengusaha sukses yang menjalankan bisnis panti jompo milik keluarganya. Ceritanya nih, tantenya Ani sendirilah yang mengenalkan mereka berdua. Si tantenya Ani kenalnya Srian ini dari temennya. Lalu dia bikin rencana biar keduanya bisa bertemu di salah satu kafe. Nah, pertemuan pertama, Ani belum kelihatan kalau dia ini tertarik pada Srian. Barulah di kencan kedua mereka, dia mulai menunjukkan bahwa dia ini mulai ada rasa atau tertarik dengan Srian, menurut kakak Ani sendiri. Buat catatan aja, Srian diketahui sudah pernah bertunangan dengan seorang wanita sebelumnya, tapi pernikahannya harus dibatalkan karena kedua belah pihak keluarga tidak setuju atau berseteru pendapat. Srian dan Ani punya latar belakang yang mirip, di mana keluarganya Srian awalnya juga merupakan pengungsi dari Uganda. Orang-orang mempunyai opini beda tentang Srian. Beberapa bilang bahwa Srian ini orangnya arogan dan sering menyombongkan hartanya. Tapi ada juga yang bilang dia ini sebenarnya baik dan juga dermawan. Kakak ceweknya Ani bilang kalau Ani tuh sering banget ngebahas tentang Srian. Dia bilang Srian ini punya selera humor yang bagus dan bisa memperlakukan dia dengan baik. Jadi kayak gentleman gitu ya. Sayangnya, mereka ini harus LDR. Karena seperti yang kita tahu, si Ani tinggal di Stockholm, Swedia. Sementara Srian tinggal di Bristol, Inggris. Awalnya sih, hubungan keduanya mulus-mulus aja. Tapi lama-kelamaan yang namanya LDR, hubungan mereka ini mulai ada aja masalahnya. Teman-teman mereka bilang bahwa keduanya sama-sama keras kepala, terus mempermasalahkan hubungan jarak jauh yang sedang mereka jalani. Sampai akhirnya, Ani ngalah. Kemudian dia ninggalin kerjaannya di Stockholm dan pindah ke sebuah apartemen di Luton, Inggris, yang tentunya lebih dekat dengan tempat tinggal Srian biar mereka berdua tidak LDR lagi. Karena mereka pengen hubungan ini lanjut ke tahap yang lebih serius, pihak keluarga Ani kemudian bertemu dengan keluarga Srian. Dan setelah bertemu, keluarga Ani itu merasa minder atau insecure dengan kekayaan keluarga Srian Dewani. Jadi meskipun bisa dibilang ayah Ani itu kaya, keluarga Srian ini jauh lebih kaya lagi. Singkat cerita, ayahnya Ani bilang kalau keluarga mereka sudah suka dan menyambut baik Srian. Menurutnya, Srian ini sopan, terpelajar, dan yang terpenting terlihat serasi dengan anaknya. Setelah kunjungan itu, kedua belah pihak keluarga yang sudah menyetujui hubungan Ani dengan Srian mulai merencanakan untuk menggelar pernikahan. Ratusan tamu undangan mendatangi pesta mereka yang diadakan di Mumbai, India dalam perayaan 3 hari 3 malam pesta pernikahan mewah mereka. Dan diketahui Ani sendirilah yang merencanakannya sampai dibela-belain dia ini tinggal 3 bulan di India khusus buat mempersiapkan semuanya.
Ayah Ani, Pak Vinod, bilang meskipun pihak keluarganya memang gak sekaya keluarga Dewani, tapi dia ini tipe orang tua yang bener-bener mikirin masa depan para buah hatinya. Dia diketahui udah nyiapin dana buat pernikahan anak-anaknya di masa depan, bahkan ketika mereka baru lahir, dan mau mengabulkan pernikahan impian Ani. Jadi, pesta megah tersebut bisa dibilang hampir keseluruhan biayanya ditanggung oleh ayah Ani. Tapi, meskipun pernikahan ini terlihat sempurna banget, beberapa sahabat Ani ini bilang kalau mereka ngerasa ada hal yang janggal di hari H pernikahan. Salah satu sahabatnya bilang bahwa Ani itu terlihat aneh dan tidak seperti Ani yang selama ini dia kenal. 3 minggu setelah pesta pernikahan usai, mereka memutuskan pergi ke Afrika Selatan untuk berbulan madu selama 10 hari. Tapi Ani nggak tahu nih mereka mau pergi kemana. Dan semua rangkaian bulan madu ini diplanning oleh sang suami. Mungkin sengaja buat surprise gitu kali ya. Pokoknya dia bilang ke orang-orang bahwa dia pergi ke sana dengan satu alasan yang menurutku sih unik, yaitu dia memilih Afrika Selatan karena huruf depan nama tempat dan nama mereka ini sama. Jadi kan Afrika Selatan, atau karena mereka ngomong pakai bahasa Inggris berarti kan South Africa. South atau selatannya ini S-nya sama kayak Srian, dan Afrika ini A-nya buat Ani. Sampailah mereka di Bandara Internasional Cape Town dari penerbangan Johannesburg pada hari Jumat tanggal 12 November 2010. Habis dari bandara, mereka kemudian menuju hotel yang telah dipesan. Namun bukannya memakai sarana penjemputan yang telah disediakan pihak hotel, Srian justru menggunakan layanan antar jemput lokal dengan harga yang tentunya lebih murah. Dijemputlah mereka oleh Zola Tongo, sang driver, dengan mobil minivan Volkswagen berwarna abu-abu. Lalu mereka berangkat ke hotel mewah tujuan yang berada di tepi laut daerah Cape Town bernama Hotel Cape Grace. Sebelum mereka turun dari mobil nih, Srian minta tolong ke Pak Supir untuk menjemput mereka lagi besok buat nganterin ke acara makan malam atau candlelight dinner ke sebuah restoran. Srian juga minta tolong sama Zola buat ngerekomendasiin tempat-tempat wisata yang ada di sana. Dan Zola pun setuju. Diketahui Srian udah bikin reservasi dinner di sebuah restoran terkenal di Jalan 96 Winery. Keesokan harinya pada pukul 8 malam, Zola Tongo datang menjemput. Tapi pas mau jalan ke restoran, Ani dan Srian berubah pikiran. Mereka jadinya pengen ngemil aja, nggak mau makan makanan yang berat. Lalu Zola ngasih saran ke mereka, katanya dia tahu tempat yang pas. Dan ketiganya pun menuju lokasi tersebut. Mereka tiba di lokasi tujuan di daerah Strand sekitar pukul 9 malam. Tapi pasangan suami istri itu tidak menghabiskan waktu lama di sana. Jadi cuma sekedar makan makanan ringan, minum, ngobrol. Lalu gak lama, Zola datang menjemput mereka pada sekitar jam setengah 11 malam. Waktu udah naik mobil, Srian bilang bahwa Ani tuh mau jalan-jalan. Ngelihat suasana jalan malam di Afrika Selatan, khususnya daerah sekitar. Jadi dia bersikeras pada sang supir buat nganterin mereka. Ketiganya pun pergi menelusuri jalan dan sampailah mereka ke sebuah kota kecil bernama Guguletu. Yang mana nih diketahui, sebenarnya Guguletu ini merupakan daerah rawan kriminal. Bahkan orang sekitar bilang kalau mereka nggak pernah meninggalkan rumah ketika malam hari. Data kepolisian juga menunjukkan bahwa lebih dari 700 orang telah meninggal akibat dibunuh di daerah Guguletu antara tahun 2005 hingga tahun 2010. Jadi kalau dibikin hitung-hitungan, gampangnya nih, ada satu kasus pembunuhan di tiap 2,5 hari sekali dalam kurun waktu 5 tahun di wilayah tersebut. Bahkan kepolisian sendiri gak mau buat berpatroli malam hari di wilayah sekitar tanpa membawa personil yang banyak. Balik lagi ke yang tadi, pada pukul 11 kurang 15 menit malam, waktu mereka lagi di jalan, Zola Tongo tiba-tiba memberhentikan mobil mereka di perempatan karena ada 2 orang yang menghadang dan menggedor-gedor kaca mobil mereka sambil menodongkan pistol ke arah penumpang. Salah satu orang yang akhirnya berhasil membuka pintu pengemudi, kemudian menarik Zola Tongo keluar dan diikuti satu temannya lagi masuk, lalu mereka menjalankan mobil itu. Dengan posisi Pak Sutri yang ketakutan masih berada di kursi belakang. Jadi sekarang posisinya di mobil ada 4 orang, 2 di depan ada pembegalnya, yang 2 di belakang ada Ani dan Srian. Sementara Zola Tongo diturunin di jalan. Para pembegal tersebut kemudian mengambil jam tangan, HP Srian, dan seluruh perhiasan Ani. Lalu setelah kurang lebih sejam mereka muter-muter di jalan, sambil salah satu anggota merampok Pak Sutri itu, mereka kemudian berhenti.
Si pembegal yang mengemudikan mobil ini bilang kalau mereka ini gak ada niatan buat nyakitin Ani dan Srian, serta mau ngebebasin mereka dengan satu syarat bahwa mereka berdua ini harus dipisah. Srian lalu dipaksa keluar, ditelantarin di jalan, lalu pengemudi tancap gas dengan posisi Ani yang masih berada di mobil tersebut histeris lihat suaminya. Srian yang posisinya sudah lolos, kemudian pergi ke rumah terdekat dengan posisi nangis dan ketakutan buat menanyakan apakah ada kantor polisi terdekat di daerah situ, karena dia mau melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya dan meminta bantuan polisi. Rumah ke rumah dia ketukin pintunya satu persatu sambil teriak minta tolong. Karena terkenal sebagai daerah yang rawan kriminal, jadi para pemilik rumah mungkin takut gitu kali ya buat ngebukain pintu. Kan gak lucu kalau ternyata kedoknya minta tolong, tapi setelah dibukain, malah ngerampok. Sampai akhirnya, beruntung, ada satu rumah yang mau membukakan pintu buat Srian. Kemudian juga mau membantu Srian untuk menghubungi polisi. Polisi kemudian datang dan mengantar Srian ke lokasi tempat di mana dia ditelantarkan tadi. Lalu menelusuri jalan sekitar untuk menemukan keberadaan Ani. Polisi juga dengan cepat menemui Zola Tonggo yang kebetulan juga telah melaporkan kejadian pembegalan tadi. Tapi setelah tidak ada tanda-tanda keberadaan Ani di jalan, polisi pun mengantar Srian dan Zola kembali ke Hotel Cape Grace. Gak lama, Pak Vinod dapat telepon dari ayahnya Srian, Prakash Dewani. Ayah Srian ngabarin kalau Ani telah diculik. Otomatis dong Pak Vinod sekeluarga shock. Kemudian Pak Vinod nerima telepon lagi, kali ini dari Srian. Sang mantu bilang kalau dia minta maaf karena nggak berhasil ngejagain Ani. Langsunglah Pak Vinod ngebooking pesawat dan menyusul Srian ke Afrika Selatan. Pagi keesokan harinya, pihak kepolisian mendapat sebuah telepon dari warga yang tinggal di daerah Kailicha, sebuah kota yang berjarak sekitar 20 menit perjalanan dari Guguletu. Sang penelpon melaporkan kalau ada sebuah minivan Volkswagen berwarna abu-abu terparkir di pinggir jalan dekat rumahnya sejak malam tadi. Kepolisian langsung meluncur ke lokasi, sampai di sana sekitar pukul 8 pagi dan mulai melakukan penggeledahan. Ketika mereka membuka pintunya, tepatnya di bangku belakang, mereka melihat seorang wanita yang tak lain adalah Ani dengan keadaan telah tidak bernyawa. Dia telah ditembak jarak dekat di area leher, serta terdapat juga memar di beberapa anggota tubuhnya. Hasil pemeriksaan kemudian menunjukkan bahwa Ani telah meninggal akibat kehilangan banyak darah. Polisi kemudian memberitahu Srian tentang kondisi istrinya. Yang menyedihkan lagi, ayah Ani mendengar kabar kematian putrinya saat posisi sedang transit di bandara dari Amsterdam. Dia kemudian bertemu dengan Srian di hari berikutnya di Hotel Cape Grace. Salah satu polisi yang berada di TKP pagi itu merasa kalau kasus ini bakalan rumit dan menurutnya ada sesuatu yang janggal. Seperti yang diketahui, Zola Tonggo ini kan berasal dari daerah sekitar situ ya. Dia juga yang nganterin ke Guguletu. Mestinya dia udah tahu dong kalau tempat itu tuh area yang rawan banget kriminal. Terus ngapain gitu ya dibawa ke situ? Polisi bertanya-tanya nih, di siang hari aja, turis umumnya nggak bakal diajakin jalan-jalan ke area itu, apalagi di malam hari. Nah, sang supir ngejawab kalau Ani yang udah kekeh buat lewat daerah situ. Mendengar hal itu, kakaknya Ani nggak percaya kalau Ani yang maksa buat lewat daerah situ jika dia tahu tempat itu berbahaya. Menurutnya, Ani itu bukan tipe orang yang sembrono. Polisi nanya lagi ke Zola, penasaran, kenapa si pembegal ngebebasin dia sama Srian dan tanpa menyakiti mereka. Sedangkan beda halnya dengan Ani. Maksudnya si pembegal ini apa nggak mikir gitu ketika ngebebasin si Srian dan Zola? Kalau mereka bakal dengan gampang ke kantor polisi, buat laporan, dan posisinya mereka kan juga tahu jelas wajah pelaku. Jadi kan kesannya para pembegal ini kayak masa bodoh gitu, kalaupun bakal akhirnya ketangkep. Kasus ini pun tersebar ke daerah sekitar Cape Town. Dan meskipun kasus kriminal di daerah sini memang tinggi ya, namun tetap saja kejadian ini membuat siapapun merasa ngeri dan shock. Gak cuman beritanya tersebar secara lokal, kasus kematian Ani merebak di berbagai negara. Pihak berwajib melakukan penyelidikan maksimal untuk mengungkap kasus ini. Dengan keterangan Zola Tonggo yang sangat membantu, gak butuh waktu lama, kedua pembegal berhasil diidentifikasi dan diketahui keberadaannya oleh polisi. Salah satu penjahat tersebut diketahui bernama Zolile Mengeni. BTW mohon maaf kalau misalnya aku nyebutin namanya salah. Mengeni ini diketahui merupakan residivis dan sempat ditahan beberapa tahun sebelumnya.
Saat penangkapan berlangsung, dia sedang berada di rumah. Dan ketika polisi menggeledah tempat tersebut, mereka menemukan sebuah ponsel yang disembunyikan di sela-sela kasur. Ketika mereka bertanya itu punya siapa, Mengeni menjawab bahwa itu milik Zola Tongo. Mungkin di hari kejadian pas si Zola ditarik keluar, HP-nya dibawa sekalian gitu sama perampoknya. Gak butuh waktu lama buat Mengeni untuk mengakui keterlibatannya. Dan dia akhirnya menceritakan kepada polisi fakta kejadian malam itu. Pria tersebut memberitahu polisi kalau pembegal kedua yang mereka cari adalah seorang pria berusia 26 tahun bernama Mziwa Madoda Kwabe. Kwabe pun berhasil ditangkap 2 hari berikutnya. Dan saat ini, posisi Srian sudah balik ke Inggris. Saat Kwabe diinterogasi, dia memberitahu bahwa ada satu nama lagi yang terlibat, yaitu Monde Mbolombo, seorang resepsionis salah satu hotel lokal setempat. Pas dia selesai diinterogasi, gantian polisi ngebawa si Mondo masuk. Nah, waktu mereka berdua papasan nih, Kwabe nanya sama polisi apakah mereka berdua bisa ngobrol sebentar. Lalu dia bilang ke Monde pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa lokal, "Tell them everything," kasih tahu mereka semuanya. Apa tuh? Gak lama setelah hari itu, polisi kemudian mengumumkan satu fakta terbaru, bahwa pria pengemudi mobil sewaan berusia 31 tahun tak lain adalah Zola Tongo, yang awalnya sangat membantu jalannya penyelidikan, ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Ani Dewani. Teman-teman si Zola bilang kalau mereka ngerasa shock dengan kabar ini. Diketahui dia sendiri tidak mempunyai catatan kriminal dan bisa dibilang merupakan pria baik-baik yang taat hukum. Namun, Srian memberitahu reporter kalau sebenarnya dia ini udah curiga jika Zola memang terlibat kasus ini. Jadi berita penangkapannya Zola nggak begitu ngebuat dia kaget. Di tengah usaha pemecahan kasus ini, jasad Ani akhirnya disemayamkan. Sekitar 500 orang berkumpul di sebuah gedung konser di London untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ani. Setelah itu abunya disebarkan oleh pihak keluarga di tempat favorit almarhum semasa hidup, yaitu di Danau Fanun yang terletak gak jauh dari kampung halamannya di Swedia. Investigasi polisi berlanjut. Zola Tongo memberikan keterangan yang mengejutkan dan selanjutnya mengubah arah investigasi. Zola kemudian diadili di pengadilan Wynberg. Dia diketahui mengajukan permohonan kepada pengadilan bahwa dia akan memberikan informasi lain terkait fakta kasus ini dengan ganti bahwa kesaksiannya itu akan memperingan hukumannya. Zola Tongo mengklaim bahwa ini bukanlah merupakan kasus penyerangan yang terjadi secara acak dan dia mau ngasih tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Dia mengatakan bahwa suami Ani sendirilah yang mengatur seluruh skenario dan rencana pembunuhan terhadap istrinya. Zola bilang bahwa pada hari dia menjemput Ani dan Srian di bandara, Srian ngobrol sama dia dengan posisi Ani yang masih berada di dalam bandara. Seperti yang terekam di kamera CCTV bandara, Srian ngobrol dengan Zola setidaknya selama 10 menit. Lama banget gitu ya ngobrolnya sama orang yang baru ketemu dan dengan posisi istrinya tuh masih ditinggal gitu di dalam. Zola bilang kalau waktu itu, Srian nawarin sebuah pekerjaan dengan imbalan yang menggiurkan. Katanya, Srian ini butuh seseorang yang siap buat melakukan eksekusi pembunuhan tanpa harus melibatkan namanya. Setelah berpikir lama, akhirnya Zola Tongo menerima tawaran itu. Namun dia bilang sama Srian, bukan dia yang akan melakukan itu karena dia nggak sanggup. Tapi dia kenal seseorang yang mungkin bisa ngebantu rencana Srian. Sang supir bilang bahwa Srian ngasih dia duit sebanyak 15.000 yen pada saat itu, yang kalau dirupiahkan sekitar 19 juta rupiah sebagai imbalannya. Mungkin segitu kalau di sana udah banyak banget kali ya. Polisi mengatakan bahwa klaim Zola Tongo itu didukung bukti dari rekaman beberapa CCTV di bandara. Ya meskipun di rekamannya gak diketahui dengan jelas apa isi percakapannya. Jadi cuman kelihatan gitu kalau mereka berdua ini ngobrol selama kurang lebih 10 menit di samping mobil. Zola bilang setelah dia nganterin pengantin itu ke Hotel Cape Grace, dia meluncur ke hotel tempat Monde bekerja. Dan di sini juga Monde menghubungi Kwabe. Rencana jahat mereka pun mulai dilaksanakan. Dari rekaman telepon yang berhasil dianalisa oleh pihak berwajib, diketahui memang Monde ini berkali-kali menghubungi Zola dan Kwabe. Kebetulan juga, CCTV di tempat Monde bekerja ini memiliki audio yang bisa menangkap percakapan orang yang berada di sekitar situ. Dan di saat salah satu panggilan tengah berlangsung, Monde bilang intinya, rencana yang telah disusun harus dilaksanakan hari ini. Zola juga mengaku jika Srian ngajak dia ngobrol berdua di luar restoran yang pengantin baru itu datangi beberapa jam sebelum kejadian.
Dia nanya, apakah Zola udah bertemu orang buat mengeksekusi? Dan Zola menjawab bahwa semuanya sudah terkendali. Persidangan pun berlangsung. Dalam sebuah wawancara, Srian dan keluarganya menolak segala tuduhan dan menganggap itu adalah hal yang konyol, serta dengan fakta kurangnya bukti. Pengacara Srian juga mengatakan bahwa tidak masuk akal jika Srian menyuruh seseorang yang baru saja ditemuinya di negara itu untuk membantunya merencanakan pembunuhan terhadap sang istri. Sebulan setelah Ani meninggal, Zulatongo mendapat dakwaan pidana 18 tahun penjara. Kemudian berlanjut dengan pengadilan Mngeni dan Kwabe. Keduanya sama-sama bersaksi bahwa Srian Dewani memang terlibat. Kwabe kemudian didakwa penjara selama 25 tahun, sedangkan Mngeni dipenjara seumur hidup. Lain halnya dengan sang resepsionis hotel. Monde memang mengakui keterlibatannya dalam kasus ini. Namun dia diberikan kekebalan penuh dari penuntutan sebagai ganti bahwa dia akan memberikan kesaksian yang jujur terhadap Srian. Tentu saja hal ini membuat banyak orang syok, mengingat dialah orang yang menelpon Kwabe dan ikut merencanakan pembunuhan. Saat persidangan, Monde bersaksi bahwa seluruh pengelakan Srian Dewani adalah kebohongan dan berkata bahwa Srian tahu rencana pembunuhan itu dari awal hingga akhir. Srian kemudian ditangkap di rumahnya di Bristol karena dugaan ikut berkonspirasi atas kematian Ani. Dan pihak berwajib Afrika Selatan berjuang untuk mengekstradisi Srian agar bisa diadili di sana. Tapi terlepas dari yang ketiga pria itu katakan, sepertinya masih belum ada motif kuat untuk menyatakan bahwa Srian memang terlibat. Orang-orang bilang, logikanya dia tidak akan membunuh Ani dengan motif untuk mendapatkan uang asuransi jiwanya. Karena Ani sendiri kebetulan tidak memiliki asuransi jiwa. Dan posisi Srian juga udah jelas lebih kaya dari dia. Namun, sebuah surat kabar lokal menerbitkan artikel yang memberikan titik terang bagi pihak berwajib jika Srian ada kemungkinan besar memang terlibat. Sebuah email anonim yang dikirim ke kantor surat kabar itu memberitahu bahwa Srian adalah seorang gay dan menuduh bahwa dia mempunyai hubungan gelap dengan seorang pria bernama Leopold Lazer. Leopold memberitahu surat kabar itu bahwa Srian bercerita padanya jika dia ingin lepas dari hubungan yang dia punya sekarang, yaitu hubungannya dengan Ani. Srian dan keluarganya menolak mentah-mentah tuduhan ini. Mereka bilang bahwa dia sangat bahagia dengan pernikahannya. Srian juga mengungkapkan bahwa dia baru saja menikahi wanita impiannya. Jadi kenapa dia mau melakukan tindakan keji itu? Meskipun awalnya Pak Vinod menentang siapapun yang mengatakan bahwa mantunya ini terlibat, dia kemudian mengungkapkan seiring berjalannya waktu, Pak Vinod mulai merasakan juga memang ada hal yang janggal. Pak Vinod mengatakan bahwa Srian memberikan cerita yang berbeda-beda tentang kejadian malam itu. Srian bilang ke polisi bahwa Kwabe dan Mngeni mengambil semua perhiasan Ani. Tapi kemudian pas mobilnya ditemukan, Srian menghubungi pihak berwajib, nanyain apakah ada cincin tunangannya yang seharga 25.000 pound sterling atau sekitar 480 miliar rupiah di kursi belakang. Dan benar, memang ada cincin tersebut. Gak konsisten ya ngasih penjelasannya. Srian juga diketahui mengadakan pesta makan-makan pada malam sebelum pemakaman Ani. Tentu saja hal ini menurut Pak Vinod sangat tidak pantas. Secara ini kan juga masih waktu berkabung gitu ya, kok malah ngadain pesta. Namun Srian juga dikabarkan mengalami depresi serta trauma berat setelah kematian Ani. Bahkan berat badannya menurun drastis dan sedang menjalani terapi. Setelah pengadilannya sempat ditunda karena alasan kesehatan mentalnya, dia akhirnya mulai menjalani persidangan di pengadilan Belmarsh, London. Perdana Menteri Inggris kemudian mendatangi surat perintah agar Srian dapat diekstradisi ke Afrika Selatan pada 7 April 2014. Setibanya di sana, dia ditangkap dan didakwa atas konspirasi pembunuhan terhadap istrinya. Dia didakwa atas penculikan, pembunuhan, dan tindakan menghalangi jalannya peradilan. Meskipun begitu, dia masih kekeh bahwa dirinya ini tidak bersalah. Tapi dalam satu kesempatan ketika pengadilan tengah berlangsung, Srian mengaku bahwa hubungannya dengan sang istri memang sedang tidak baik-baik saja. Sebuah email dari Srian yang ditujukan ke Ani sebelum acara pernikahan berlangsung dibacakan di pengadilan, yang berisi, "Jika kamu sangat yakin bahwa kamu tidak akan bahagia denganku, maka hal ini tidak tepat untuk dilakukan. Aku sangat berharap kamu tidak benar mengatakan itu, tapi aku tidak ingin seolah-olah memaksamu." Pada hari pertama pengadilan, terungkap memang benar bahwa Srian ini tidak straight atau hanya menyukai lawan jenis. Dia terungkap adalah seorang biseksual atau penyuka lelaki dan perempuan.
Keluarga Ani pun menyatakan kekecewaan karena tidak mengetahui hal ini sama sekali sebelumnya. Bahkan mereka mengancam akan menuntut Srian yang dianggap telah tidak jujur dan merugikan mereka. Pengadilan juga merilis sebuah fakta bahwa Srian sempat membuka situs 21+ dan website kencan pada saat berbulan madu hanya selang beberapa jam setelah tubuh Ani ditemukan. Jaksa penuntut kemudian menyatakan bahwa fakta ini didukung dengan pernyataan Leopold Lasser, pria yang mengaku sebagai kekasih gelap Srian, mengungkapkan bahwa Srian merasa putus asa untuk menutupi bagian hitam di hidupnya. Pihak penuntut berargumen bahwa ini bukan tentang status seksual dia, melainkan tentang percakapan yang diungkapkannya, yaitu keinginannya untuk mengakhiri pernikahannya dengan Ani. Lebih banyak lagi saksi mengungkapkan bahwa meskipun hubungan Srian dan Ani terlihat sempurna di muka umum, kenyataannya justru sebaliknya. Sepupu Ani mengatakan bahwa setelah pesta pernikahannya, Ani mengungkapkan kepada dia tentang kekhawatirannya dan fakta bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan menikahi Srian. Terungkap juga bahwa Ani curhat dengan mengirimi pesan seperti, "Aku benci dia. Aku sering bertengkar dengan Srian. Aku bilang sama dia kalau aku mau pulang. Aku berharap aku tidak pernah bertunangan dengannya." Salah satu pesan lain yang cukup menyedihkan yaitu, "Menangis adalah hobi baruku." Sehari sebelum suami istri itu pergi bulan madu, Ani mengirim pesan lagi yaitu, "Aku telah berusaha. Dia adalah pria yang sangat baik dari segala sisi. Namun aku tidak merasa bahagia bersamanya sama sekali." Satu potensi bukti lagi terungkap, bahwa beberapa hari setelah kematian Annie, CCTV Hotel Cape Grace menunjukkan pertemuan mencurigakan Zola dan Srian. Waktu itu, posisinya hotel sedang ramai, ada Pak Vinod yang sudah sampai di sana, beserta anggota keluarga dari pihak Srian juga. Terlihat Srian menjauh dari para keluarga yang datang, membawa sebuah amplop. Terus ada Zola jalan di belakangnya ngikutin dia. Dan terlihat lagi di CCTV, amplop putih yang tadinya dipegang oleh Srian sekarang berada di tangan Zola. Terus Zola langsung pergi meninggalkan hotel naik mobilnya. Pihak penuntut menuduh bahwa yang di amplop itu adalah uang yang dijanjikan Srian untuk imbalan pekerjaan jahatnya. Tapi pengacara Srian membantah dan beralasan bahwa uang itu merupakan bayaran bagi Zola karena telah menjadi supir mereka. Yang menjadi kejanggalan, kalau misal nih, uang itu benar buat bayaran nyupir dia, kenapa Srian harus sembunyi-sembunyi buat ngasih uang itu? Nah, ini masuk plot twist. Suatu hari, seperti yang telah diketahui, Zola ini kan di persidangan sebelumnya ngasih kesaksian kalau Srianlah sang dalang pembunuhan. Tapi makin kesini, dia mulai merubah pernyataannya. Zola, Mengeni, dan Kwabe semuanya ditemukan selama ini memberikan kesaksian palsu, dan mereka juga telah menulis surat pernyataan bahwa mereka tidak memberikan kesaksian jujur. Akhirnya pernyataan mereka semua selama pengadilan dianggap tidak kredibel. Kejadian tersebut ngebuat kasus yang telah rumit ini jadi makin rumit. Pada hari ke-23 pengadilan Srian, pengacaranya mengajukan permintaan pada hakim untuk membuang bukti yang jelas sudah tidak kredibel. Nah, tentu saja hal ini ngebuat tuduhan bahwa Srian bersalah harus juga dicabut. Hakim Janet Traverso kemudian memberikan sebuah putusan tegas dan mengkritik kasus tuntutan terhadap Srian. Beliau mengatakan bahwa pernyataan para tersangka sebelumnya penuh dengan kontradiksi, lalu memutuskan bahwa Srian Dewani tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan. Mendengar keputusan ini, tentu saja sekali lagi keluarga Ani merasa hancur. Mereka merasa telah dirugikan dengan sistem pengadilan yang ada, karena mereka yakin bahwa menantunya ini beneran terlibat. Pihak keluarga juga sempat mengajukan permohonan agar kasus ini dibuka kembali. Namun dengan tidak adanya bukti yang kuat, permohonan itu pun ditolak oleh pengadilan di Inggris. Dan begitulah kasus ini berakhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah si Srian ini bersalah atau tidak? Silahkan komen jawaban kalian di bawah ya. Kalau dari aku pribadi, rada aneh ya kalau ngomongin ketiga terpidana yang kompak membuat pernyataan bahwa mereka memberikan kesaksian palsu. Tapi ya bisa jadi seperti itu. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.